Alhamdulillah Pak Luki, saya Pak Luki dan Udin ini seperti ini. Menang saya sudah sejak awal. Kebetulan dan saudara sekalian, saya pernah di kepala dinas pendidikan itu, jadi saya punya akses sejawat, kepala sekolah, guru SD, KCD, dari ujung utara, selatan, timur, barat, saya telepon semua. Dia mengatakan bahwa Pak Heri tenang, Pak Luki pasti menang. Tapi saya tidak menyangka telak seperti sekarang angkanya. Oleh karena itu sekali lagi barangkali pada malam hari ini tidak ada tidak ada alasan untuk kita ini ya bergembira lah. Dan kemenangan ini Pak Luki dan Pak Saifuddin hakikatnya adalah kemenangan masyarakat Indramayu dan khususnya birokrasi di Kabupaten Indramayu. Izin, mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saudara-saudara kalian, saya sebagai mungkin sekarang ya saya tertua lah, berharap bahwa Indramayu di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Luki dan Pak Wakil Bupati Pak Saifuddin ini jauh lebih baik dari yang sekarang. Saya baru tahu dapat penjelasan dari Pak Maman. Saya sama Luki saya udah tua, tapi karena saya pernah di situ, saya kadang-kadang tidak terima begitu, tidak terima. Dulu pada waktu kampanye, maaf, Pak Ibu Nina Pak Luki, dengan Pak Luki, saya itu maaf ya dari Cirebon bolak-balik Losarang itu, ya getol lah gitu, dengan harapan sama seperti sekarang. Tapi begitu. Ya tidaklah, jangan dicerita itulah, cerita enak aja lah sekarang. Bapak dan sekalian, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, yang berikutnya barangkali harapan kami, punten Pak Bupati, memang kerja Bapak ini bukan ringan, berat Pak. Karena Indramayu kapasitas apa ya? Kemampuan fiskalnya rendah, keuangannya itu rendah. Sekarang aja Pak Udin, kebetulan anak saya jadi salah satu kepala bidang di Dinas Pendapatan. PAD di Cirebon sekarang sudah di atas 1 triliun. Indramayu barangnya 500 miliar mungkin. Agak berat. Dan tidak ada potensi lain. Punten agak sedikit menyita waktu. Saya berharap banyak Pak Luki tokoh nasional, Pak Udin tokoh daerah. Manfaatkan Bapak Luki, safari, udah muter-muter aja di kementerian, cari duit yang sebanyak-banyaknya. Kalau ingin membangun harus banyak duit Pak, tanpa duit tidak mungkin membangun Indramayu. Tapi safari ke kementeriannya jangan lewat Pak, bawa studi kelayakan. Kalau Bapak datang Kementerian Pertanian, Pak saya ingin begini, ini studinya, saya ingin membangun Pangapunten Pak Luki, di Indramayu itu ada 7 muara sungai yang baru terbangun hanya Karangsong aja. Itu cita-cita Pak Jahari dulu begitu. Ada 7, Glayem, Mina Sumitra, terus ke sini, Mina Ayu maksudnya. Kalau itu saja dibangun semua, itu 40% produk perikanan Jawa Barat dikuasai Indramayu. Sekarang baru Karangsong aja. Bapak sekalian, Pangapunten saya sedikit aja. Jadi Pak Luki cari duit, udah kerja suruh Pak Wakil Bupati aja dengan sekda gitu. Sayang Pak Lukinya itu orang terkenal gitu. Artinya kalau masuk ke kementerian pasti ditanya butuh apa Pak Luki, kementerian ada langsung. Dulu sempat pertama Pak Bupati Punten pada waktu Pak Yanti jadi bupati, begitu manggil saya waktu jadi ketua Bapeda belum jadi sekda. Pak Heri senior, apa saran Pak Heri? Pak Yanti kalau bangun Indramayu tidak duit, harus cari duit, omong kosong. Kalau tanpa duit membangun itu. Oleh karena itu izin, mohon maaf, bukan lancang. Udah saya yakin ini berhasil nih pasangan Pak Luki dan Pak Saifuddin, berhasil. Dan dukungan kita semua jangan putus terus di awal sampai dengan akhir tahun.
Pak Luki 10 tahun ditambah dengan Pak Udin 10 tahun lagi. Jadi Pak Udin jadi wakil 2 kali, jadi bupatinya 2 kali. Gitu. Tidak, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Sekarang Indramayu, punten malu Pak Udin, jadi buncit tuh. Bapak bekas ketua DPR. Yang Indramayu buncit. Piagam tiap bulan, tapi daerah termiskin di Jawa Barat. Gimana tuh? Piagamnya dari toko gede. Itu pasar kaya tuh yang ngomong dari tuh. Iyalah, itu punten-punten. Jadi punten saya udah tua jadi rebel gitu. Jadi sekali lagi ucapan selamat kepada kemenangan Pak Luki dan Pak Saifuddin. Dan barangkali dalam kesempatan yang berbahagia kita kawal begitu bahwa kemenangan ini kegembiraannya jangan terus kebablasan begitu. Yang penting Pak Luki Pak Saifuddin bekerja keras, Indramayu maju, masyarakatnya makmur, ciptakan kondisi yang aman. Apapun jadi kembali lagi waktu kampanye itu Ibu Nina dan Pak Luki semboyannya Indramayu tidak butuh penguasa, butuh pemimpin. Peratnya lebih dari penguasa kayak Raja KL. Itu belanda lah. Ya sekarang harus dirubah, dibayar oleh Pak Luki. Sekarang jadi pemimpin yang benar, jangan jadi penguasa. Saya paling muak kalau ada bupati ditakuti bawahannya itu seneng. Kalau lihat bawahan takut itu seneng. Wah yang bukan bupati itu mah, bukan penjajah itu mah. Itu ya maaf lah, nggak apa-apa lah dia lapor juga sudah menang ini lah. Ya saya kegerget gitu. Ya saya dulu sering bertengkar dengan Pak Yang bos Pak Saifuddin itu. Pak Yang kalau marah saya, yang jadi bupati situ ke saya. Ya saya diam aja ya. Yang bisa Pak. Ya maaf. Saya kira itu saja lah kebablasan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Yani atas segala pengorbanannya dan mudah-mudahan semua yang dikeluarkan oleh Bu Yani dibalas oleh Allah SWT berlipat-lipat. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Aplaus dulu dong buat Pak Heri. Luar biasa. Baik Bu Yani, kita lanjutkan ya acara resmi ini ke yang kelima. Kami persilakan Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati untuk ke depan. Mohon tepuk tangan semuanya. Tapi kita nggak boleh di atas lagi nih. Jangan mendorong ini sama dengan Bupati dengan Pak Wakil. Enggak. Sabar. Jauhlah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh hadir di sini, para senior, mobil khusus, Ibu Yani dan keluarga, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi tuan rumah acara syukuran yang 4 kalinya ini bersama para senior. Kalau bicara senior berarti kita bicara pengalamannya banyak, gudang ilmu. Jadi kalau saya menganggap saya sama Pak Saifuddin secara usia saya masih lebih junior juga nih Pak. Saya lebih senior Pak. Jadi kita patut banyak belajar di sini sama teman-teman, sama para senior. Tadi juga saya salaman sama gurunya Pak Saifuddin. Mana ya? Gurunya Pak Saifuddin. Nah, itu Pak. Guru. Jadi dulu ngajar Bapak. Oh ya. Oh Pak Su, guru saya. Orangnya ada. Itu tadi sempat. Oh ya, siap. Masya Allah. Artinya kami berprinsip bahwa pemerintah kita nanti itu harus inklusif, terbuka, menerima saran. Karena yang bahaya itu kan kalau kita menutup diri. Kata-kata yang otoriter adalah kata-kata pokoknya, harusnya. Sebenarnya menurut saya nggak ada kata-kata pokoknya, karena selalu ada celah untuk berdiskusi, selalu ada celah untuk kita menerima masukan. Mungkin masukan itu belum bisa dilakukan saat ini, tapi bisa dipakai untuk yang berikutnya. Saya rasa kalau kita bicara tentang euforia kemenangan, jadi sudah diulang-ulang kan, kita menang 67% dan lain-lain. Itu artinya kita punya legitimasi kuat. Kalau kita bicara dari persentase yang besar, legitimasi yang kuat itu juga disertai dengan tanggung jawab yang besar. Ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap pasangan ini, sehingga
wajar kalau tadi Pak Heri Sujati bilang bahwa tugas kita ini tugas yang berat, tugas yang tidak ringan. Saya kemarin, izin sedikit Bapak, saya pulang ke Jakarta karena mau ketemu sama anak saya kan, sudah lama nggak ketemu. Tapi pada prakteknya saya cuma 1 hari full sama anak saya, sisanya saya ketemu sama banyak orang. Karena ternyata Pilkada Indramayu ini diperhatikan sama skup nasional. Saya diundang sama beberapa teman-teman dan mereka cerita tentang Indramayu dan potensinya, potensi-potensi. Jadi ke depan saya berpikir bahwa segala potensi itu, segala gemerlapnya rencana ke depan, tapi tetap harus core di bawahnya kuat, bahwa pembangunan Indramayu ke depan tetap harus dinikmati juga oleh orang Indramayu. Yang kerja harus orang Indramayu. Nanti kita, nanti Pak Sabudi juga menambahkan banyak hal, bahwa jangan sampai di sini cuma menjadi ajang orang berinvestasi, tapi kitanya nonton, nggak berbuat apa-apa. Kita harus siapkan SDM-nya supaya ketika investasi datang, ketika kemajuan datang, kita pun berperan di sini. Itu nanti harus kita siapkan, dan saya berharap teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, para senior di sini sudi memberikan ilmunya, ada transfer knowledge kepada saya, kepada Pak Saifuddin, baik pengalamannya selama ini di birokrasi, mungkin di jajarannya organisasi yang lain, supaya walaupun kita bisa belajar dari Google, itu kan teorinya, tapi pengalaman itu tidak bisa dicolong, Pak. Pengalaman itu sulit. Mungkin Pak Sabudi mesti sampaikan juga beberapa hal terkait kita. Saya lebih kepada yang ada di sini, Pak, para mantan, Pak. Mantan itu bukan sampah. Hari ini hadir para mantan. Kalau sampah itu buanglah sampah pada tempatnya. Kalau mantan itu tempatkanlah mantan pada posisinya. Hari ini alhamdulillah, dari semua yang ada di sini kebanyakan para mantan yang luar biasa, Pak. Ini banyak guru-guru saya, termasuk Pak Budi sana, ada guru saya juga. Semuanya guru-guru saya, guru di birokrasi, pengalaman yang saya ambil dari Bapak-Bapak sekalian, Pak Suryadi, semuanya para mantan ini adalah orang-orang yang kami ilmunya tidak hanya beliau mereka bikin bekerja, tapi juga memberikan saran masukan, sehingga alhamdulillah 67,61%. Betul Pak Luki, kemarin saya juga ditelepon oleh media nasional, Tempoman, Kompas, bingung juga, karena bingung angkanya 68. Kemudian yang jadi bingung lagi, kenapa tumbang namanya incumbent, ditambah lagi 1 lembar amplop tidak ada dari pasangan calon penting, Pak. Ini luar biasa. Maka pertanyaan, ada apa? Indramayu bagian daripada Pantura yang biasa stigma melekat sebagaimana pragmatis ansih, Pak Eri. NPWP nomor pira wali pira hari ini, Pak, semua pada patungan Pak Luki. Patungan bekerja, kadang-kadang saya itu sengaja ada ibu-ibu, Pak, ibu-ibu dari pagi, siang sampai malam, pagi lagi ada lagi orang ini nggak ngungsi lagi deh, sampai gimana anak-anaknya, luar biasa, Pak. Emak-emak gaul, emak-emak militan, luar biasa. Maka pernah disinggung oleh majalah Kompas, katanya ada tambahannya, katanya partainya, pengusungnya, apa itu? Partai emak-emak, emak-emak, makanya luar biasa buat emak-emak nih, luar biasa, luar biasa. Mereka menggiring masyarakat, sehingga alhamdulillah. Tentu kalau betul Pak Heri menyampaikan satu nasihat bijak. Ekspektasi masyarakat luar biasa kalau diberikan pada kami semua yang berdua. Tentu tidak mungkin dengan semangat tagline bebarengan Pak Haji Mahmud, beberes terbaik. Kami kebetulan saya khususnya mantan ketua DPRD pastinya tahu bagaimana kerangka anggaran kita. 3,7 triliun hari ini nggak tahu. Katanya dengar-dengar silpanya lebih dari 300, Pak. Mudah-mudahan nggak benar, Pak. Tapi kemungkinan terjadi. Kemudian kaitan dengan perangkat pemerintahan yang mohon maaf, khusus bagaimana penataan, Pak. Sekitar 10%. Berapa kan sih? Dari mana angka itu? Ternyata saya tahu dari masing-masing individu, teman-teman yang di sini itu dalam diam banyak bergerak, ya. Di WA itu Ya. Ada silent majority, Pak. Bekerja, Pak. Mereka ada semacam belum ini bagaimana untuk ke depan, dengan harapan ke depan bekerja. Insya Allah kita malu yakin. Dan juga ada
sejalan dan ini ya, dan kami membuka para senior untuk kalau misalnya ada satu itu tanggung jawab kita, jangan sampai kita tidak bisa apa yang seperti yang tahu lah gitu. Para orang sama sekali di hal kami lupa, hal kami sibuk harus cari uang ke atas, pas saya beres-beresin yang di sini ada beberapa di lingkungan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mengharapkan kan ekspektasi kan besar. Jadi tolong supaya bisa tetap terjalin silaturahminya supaya tidak kecewa karena kasihan masyarakat ketika masyarakat merasa kan banyak masyarakat merasa bahwa seperti komoditas suara begitu selesai pilkada mereka ditinggalkan. Itu yang ingin kami jaga supaya tidak terjadi. Jadi seperti itu. Kalau saya tambah sedikit barangkali ada satu ide begini. Nomor satu ada anak bupati jadi ketua tim. Di sana juga ada mantan anak bupati juga Pak Asyaf. Di sini ada 3 sekda, ada 2 sekda ya. 3 mantan sekda ada di kita. Dan makanya kalau sekda itu jabatan memang lebih pindah dari bupati biasanya gitu kan. Insya Allah pada Pak Baktiar, ada Pak Cecep, ada Pak Heri. Jadi ada wakil bupati juga. Jadi ada istilah begini Pak Heri, laka punuk nyusul endas, setinggi-tingginya punuk masa nyusul endas. Saya hormat Pak Heri, Pak Cecep semuanya berikan kami masukan advice cara masuk endas. Itu aja ya, cukup ya. Terima kasih semuanya. Akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Wakil tetap di atas. Ada yang harus Pak Bupati sama Pak Wakil sampaikan untuk para tim senior. Oh, berarti simbolis ya? Tulis, ya, tulis saja. Oke. Apa sih hadiahnya umroh? Saya dengar hadiahnya umroh Pak. Umroh cuma diantar. Ya. Pak Bupati sama Pak Wakil mau pilih ada 2. Oke. Siapa? Oke. Saya yang milih saya. Iya. Gak mesti senior ya, gak mesti yang. Gak mesti ya hadir. Saya minta dari sisi mantan dari dinas pendidikan Pak. Saya sudah dari awal. Pak Luki sendiri yang milih ya, saya sendiri ya. Saya duluan dah. Mulai dong waktu sekarang belum dilantik, jadi saya duluan nggak apa ya. Saya minta Pak Malik untuk bisa hadir diri, untuk mewakili kami. Pak Luki silakan. Lihat Pak topinya tuh. Pak Asep. Oh ya, luar biasa ini yang jaga kita juga di daerah barat ini. Ya, jadi Pak dipakai. Yeah. ini perwakilan dari apa mak bos kasih buat 2000. Terima kasih. Mbak Yani, kita biasa MC kalau di sini. Di rumah kita ngomong cucu, ya kan? Tapi dulu kita ngomong yang lucu-lucu. Ya. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan buat Pak Bupati dan Pak Wakil. Kita daulat nyanyi ya, dulu ya. Baik, namun sebelum beliau nyanyi, kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah secara resmi dulu. Kita acara hiburan sekarang ya. Yang siap joget, joget. Biar senior kita olahraga Pak ini. Pak Bahtiar olahraga apa-apa kan? Silakan Pak Wabung dengan Pak Bupati. Sepisan baik. Sepisan baik. Ada request Pak. Bisa baik Pak. Jangan.